Di pesisir pantai Sumatera Barat, hiduplah seorang ibu bersama anaknya yang bernama Malin Kundang. Ibu dan anak ini bekerja sebagai seorang nelayan. Ketika Malin Kundang beranjak dewasa, ia tidak ingin meneruskan atau membantu ibunya hanya berjualan ikan, tetapi ia ingin mengadu nasib ke kota karena ia melihat banyak temannya yang berhasil bekerja di kota. Malin ingin bekerja di kota seberang. Malin akan menghasilkan banyak uang di kota sana, kata Malin Kundang. Lalu ibu Malin berucap, "Jangan Malin, tetaplah di sini bersama emak. Emak tidak ingin ada hal buruk menimpamu jika merantau ke kota." Lalu Malin berupaya meyakinkan ibunya bahwa ia akan baik-baik saja di kota. Dengan hati yang gelisah, Ibu Malin melepaskan putranya yang hendak merantau. Kata Ibu Malin, "Baik, hati-hati ya nak. Jangan lupa untuk cepat pulang." Bertahun-tahun Malin tidak pulang. Ibunya menunggu Malin sendirian di desa, sedangkan Malin di kota sudah menjadi saudagar kaya raya dan menikah dengan perempuan bangsawan. Namun karena malu, Malin Kundang tidak pernah menceritakan bahwa ibunya tinggal di desa, dan ia mengaku bahwa ia berasal dari keluarga bangsawan. Pada suatu hari, Malin dan istrinya pergi ke pesisir pantai dekat desa di mana Malin berada. Saat kapal sudah menepi di pinggir pantai, Ibu Malin yang sedang berjualan ikan melihat anaknya dari kejauhan. Ia sangat yakin itu adalah anaknya Malin Kundang. Ibu pun bergegas berlari dan memeluk tubuh Malin. "Lepaskan, siapa kau?" Ibu Malin terkejut ketika tubuhnya didorong oleh Malin. Lalu dengan sedih Ibu Malin berkata, "Malin, ini aku ibumu." Lalu istri Malin bertanya, "Apa perempuan lusuh ini ibumu? Kenapa kau berbohong? Kau bilang kau anak bangsawan sepertiku." Lalu kata Malin, "Tidak, dia bukan ibuku." Malin bersikeras tidak mengakui ibunya. Karena itu, Ibu Malin merasa sangat sedih, sekaligus marah. Ia pun berdoa kepada Tuhan dan menyumpahi Malin agar dikutuk. Langit bergemuruh setelah Ibu Malin mengutuk Malin menjadi batu. Malin Kundang yang menyesal melihat itu berkata, "Ibu, maafkanlah aku, anakmu yang durhaka ini." Teriakan Malin sia-sia karena tidak lama setelahnya kapal Malin terombang-ambing oleh ombak hingga karam dan pecah. Kutukan Ibu Malin menjadi nyata. Ia menemukan anaknya yang ia kutuk menjadi batu. Ibu Malin menangis dan menyesali ucapannya. Demikian cerita Malin Kundang. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Yosefina Dewi. Saya saat ini adalah seorang mahasiswa di Universitas Sanata Dharma. Hobi saya adalah mendengarkan musik, menonton film, dan juga jalan-jalan atau fotografi. Saya juga suka sekali wisata kuliner.
saya ingin membagikan sedikit pengalaman saya berkuliah di PPSI ini. Awalnya saya tidak tertarik dan berkuliah di PPSI karena awalnya saya ingin masuk ke sastra Inggris. Dan pada awalnya juga saya tertarik pada wirausaha, menjadi seorang wirausaha. Namun karena suatu hal, saya akhirnya karena saya tidak diterima di SASI, akhirnya saya masuk ke PPSI. Saat awal perkuliahan saya masih belum bisa beradaptasi, namun ketika berproses di semester 2 ini, saya perlahan-lahan mulai mencoba untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri untuk bisa mengikuti proses pembelajaran dan perkuliahan di jurusan PPSI ini.